Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat jam 8 malam ada ibadah 738 Persekutuan Keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Goondiwindi Lodge, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung. Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaannya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak Ibu dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian warta gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita hari ini? Yang ada sukacita, saya mau coba kasih senyuman yang termanis untuk kiri kanannya dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Haleluya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita bersyukur buat kasih Tuhan. Seminggu yang sudah berlalu kita lewati dengan penuh kasih Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini kita mau datang dengan segenap hati kita. Kita mau datang dengan setiap pujian yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau sungguh Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap waktu yang sudah kami lewati bersama dengan Engkau. Begitu luar biasa Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Tidak pernah Tuhan Engkau membiarkan kami sendiri ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, kami mau mulaikan ibadah kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Kau pimpin ibadah kami Tuhan. Kau kuasai hati pikiran kami. Segala kuasa jahat yang ingin mengganggu kami Tuhan, kami mau tolak tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu saja yang boleh memenuhi tempat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Yes. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal dengan iman. Oh Yesus, amin Yesus. Oh, haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh sama-sama bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini dari awal. Semusim berlalu, amin Tuhan, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas
kita Bapak Ibu. Haleluya Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Engkau Bapa yang mulia. Haleluya, glory, glory, glory. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya, Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami selalu kagum Tuhan atas semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan karya-Mu Bapa yang baik. Oh Yesus, oh Tuhan, ajaib karya-Mu Bapa, sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Tuhan, kami katakan pujian ini Tuhan dengan hati kami yang tulus, bahwa kami kagum hormat akan kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya Tuhan. Benar Bapa yang baik, kami selalu kagum Tuhan untuk semua perbaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau masuk lebih lagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami memuji-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama. Mari kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menyanyikan lagu pujian, segala yang kumiliki. Haleluya Tuhan. Yes. Segalanya yang kumiliki, semua
lebih semangat lagi sama Bapak Ibu? Siap memuji nama Tuhan? Yang siap memuji nama Tuhan, yuk sama-sama kita bangkit berdiri kembali. Kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Pujian ini satukanlah roh kami ya Tuhan. Boleh bergandengan tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, roh tercurah bersukacita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan. Satukanlah roh kami. Amin Tuhan. Oh, oh. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, kami bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi dengan iman kita katakan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku
pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat saja nyanyikan dari refnya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Amin Tuhan. Ya Yesus, kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang hadir hari ini Tuhan, kalau kami datang dengan sungguh di hadapan-Mu, kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Oh Yesus, amin Tuhan. Amin, amin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berjumpa kembali dengan kami di ibadah sore Ensemble Church Melbourne. Nah, dimanapun Bapak Ibu berada, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau ada bagi kami, Kau sudah boleh ada bersama dengan pujian penyembahan yang kami naikkan dalam ibadah minggu ini. Kami percaya Tuhan, siapapun yang bertugas, bahkan kami semua yang Tuhan panggil, Tuhan pakai, pengurapan-Mu sempurna, dan biarlah kerajinan kami terus menyala-nyala dan tidak kendor. Dan kami juga berdoa bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kami percaya biar Engkau yang mengurapi, yang juga memenangkan, bahkan juga memberikan hikmat tuntunan bagi setiap anak-anak-Mu dalam mendengarkan firman. Terima kasih, urapi hamba Tuhan, urapi mulut bibir hamba, bahkan pengertian hikmat biarlah turun daripada Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hamba yang bukan siapa-siapa ini, biar Engkau yang semakin ditinggikan, Engkau yang semakin besar di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan judul perikop yang akan saya berikan pada minggu ini adalah aplikasi dalam mengasihi Tuhan. Ya, kita baca sama-sama yang terdapat di dalam Roma 12. Roma 12 ayat 9.
Ya, kita baca sama-sama dimanapun Bapak Ibu berada. Kita buka Alkitab kita atau gadget suci kita, dimana mungkin Bapak Ibu tidak ada di rumah atau mungkin sedang di jalan. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 9 sampai juga nanti kita baca 21. Sama-sama kita baca ya Bapak Ibu. Judul perikopnya nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Ini adalah salah satu ayat firman atau pasal firman yang cukup familiar, yang cukup terkenal, yang biasanya kita baca. Bahkan yang biasanya ini merupakan ayat yang bisa kita pasang sebagai status, atau mungkin yang mengingatkan saudara, teman, atau siapapun yang biasanya kita berikan kepada sesama kita. Nah, mengapa saya berikan judul perikop pada minggu ini adalah aplikasi dalam mengasihi Tuhan. Kita selalu percaya Bapak Ibu, terlebih saya pribadi, kalau kita memiliki iman yang benar, pondasi iman yang benar, tandanya pondasi iman yang benar adalah bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, sebab dalam Markus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap seluruh yang ada pada kita. Saya persingkat deh. Ya, pada dasarnya pada saat kita belajar mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang tadi kita sudah baca itu di ayat 9 sampai dengan 21, itulah aplikasi dalam mengasihi Tuhan. Ya, aplikasi itu berarti diperluas lebih daripada perbuatan dan tindakan. Ya, apakah mengasihi itu bisa berpura-pura? Tadi kita sudah baca di ayat 9. Tentu bisa dan sangat amat bisa. Terlebih pada saat kita bisa berpura-pura kepada manusia. Terlebih pada saat kita berpura-pura atau terpaksa untuk mengasihi sesama kita, atau situasi, lokasi, atau kondisi, atau apapun yang sebenarnya bertolak belakang dengan kita, bisa saja itu terpaksa. Tapi pada saat Tuhan mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh bisa mengasihi dengan tulus dan juga dengan murni, tandanya ada satu aplikasi yang harus kita perbuat, yang harus sungguh-sungguh kita jalani dengan berpondasi mengasihi Tuhan. Kalau kita pandang manusia Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa menjalankan dari ayat 9 sampai 21 ini. Percayalah, manusia sehebat apapun, manusia sesuci apapun, kalau kita tidak berpondasi yang benar, mengasihi Tuhan, iman yang benar, dan juga dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa melakukannya dengan baik dan dengan kebenaran. Ya, pasti kita akan menjadi sombong kalau pondasi kita tidak benar. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita. Ya, di tahun baru ini kita harus punya mindset bahwa kalau kita datang sama Tuhan,
Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, pondasinya, mindsetnya harus apa? Mengasihi Tuhan. Kalau zaman dulu saya ingat banget orang banyak bilang gini, ayo ke gereja biar diberkati. Nah, saya kurang setuju dengan statement itu. Seharusnya ayo ke gereja karena kita mengasihi Tuhan. Sudah barang tentu berkat itu pasti mengikut bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tandanya kalau kita andalkan Tuhan, kita menomorsatukan Tuhan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, tandanya kita mengasihi Tuhan. Makanya untuk kita bisa melakukan aplikasi dari ayat 9 sampai 21 ini yang terdapat dalam Roma 12, kita pondasinya harus benar-benar sungguh-sungguh memiliki kasih dan juga rasa cinta kepada Tuhan Yesus melebihi dari apapun. Dan tanpa kita sadari kita suka mengasihi Tuhan hanya sepertinya tidak total. Ya, kalau lagi perlu ditolong Tuhan, kita baru benar-benar, aku Tuhan baik banget. Cukup dengan kata Tuhan baik banget. Selepas itu selesai. Nah, yang Tuhan mau lebih dari itu sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Tuhan mau kita mengaplikasikannya bukan cuma dengan perkataan, bukan cuma dengan ya seolah-olah terpaksa atau berpura-pura, tapi sungguh-sungguh Tuhan mau mengajarkan kita. Dalam keadaan tidak baik, situasi tidak baik, mungkin kita masih punya permasalahan, mungkin kita masih punya kekurangan, Tuhan mengajarkan kita di balik semua itu. Itu modal dasar kita sebagai aplikasi perbuatan kita kalau kita mengasihi Tuhan. Sama pada saat kita mengatakan kepada pasangan kita, suami, istri, dan anak-anak kita kalau kita mengasihi mereka. Dalam keadaan apapun ya tandanya memang kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, misalnya kita seorang istri, dalam keadaan apapun kalau memang kita mengasihi suami kita, ya kita melakukan apa yang semestinya kita lakukan. Tapi kalau pondasi kita salah, tidak di dalam ketulusan dan kemurnian, pasti segala sesuatunya tidak bertahan lama. Sama pada saat kita juga mengatakan kepada Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, aplikasikanlah kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan kebenaran, ketaatan dari 9 sampai 21 yang tadi kita baca. Ya, jadi kalau kita berpikir bisa nggak sih mengasihi itu bisa berpura-pura, bisa banget. Itu semua tergantung dari diri kita. Ya, saya percaya orang yang penuh dengan kepura-puraan itu tidak akan pernah bisa bertahan lama dalam melakukan kebaikan, dalam mencerminkan kasih. Itu semuanya pasti ada udang di balik bakwan kalau yang dikatakan sekarang ya. Jika kita tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh, rugi sekali kita nggak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, rugi sekali karena kenapa? Kata kuncinya Tuhan itu udah lebih dulu mengasihi kita. Kalau kita tidak kasihi Tuhan, kita berarti tidak butuh Tuhan. Siapa manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan Tuhan? Semuanya pasti membutuhkan Tuhan. Ya, kalau ada manusia atau sesuatu yang tidak membutuhkan Tuhan, percayalah, ya Tuhan akan menunjukkan kuasanya. Dan sudah tiba saatnya Tuhan menunjukkan kuasanya. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi manusia. Supaya manusia itu sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, sudah pasti kita harus memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Dengan cara apa kita memiliki kasih yang besar? Mengaplikasikan seperti yang tadi kita sudah baca. Ya. Nah, apa saja sih kasih dan aplikasi perbuatan itu? Ya, justru kalau sudah kita mengasihi Tuhan, kita harus ada aplikasi perbuatan. Karena itu menjadikan dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Supaya nggak menjadi sia-sia. Jadi jangan omdo kalau dibilang, yo aku mengasihi Tuhan. Tapi kita tidak mewujudkan kasih kepada Tuhan dengan segala kehidupan kita. Dan pondasinya juga kita melakukannya dengan apa? Yang ada di dalam Roma 12 ini. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan melakukan hanya karena memandang Tuhan saja.
Jangan memandang manusia, pasti kecewa. Pasti tidak ada manusia, seperti firman Tuhan berkata, tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang benar. Tidak ada. Gak ada yang baik, tidak ada. Cuma Tuhan saja. Justru itu ada firman, ada Roh Kudus yang membuat manusia itu bisa menjadi baik dan benar. Makanya harus intim, harus bergaul intim, harus benar-benar punya hubungan yang mantap, yang sayang banget sama Tuhan. Supaya apa? Kita bisa melakukan yang Tuhan mau sebagai aplikasi kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, aplikasi ini sering berlawanan dengan keadaan, situasi, orang-orang yang kita temui, ataupun masalah, tuntutan hidup, terlebih dalam hal-hal yang kita ingini atau kita capai. Ya, kalau kita baca di ayat 9 tadi sampai 21 kayaknya enak banget ya, gampang banget ya. Ya, jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Apalagi itu berlawanan sekali dengan dunia. Kalau dunia kan, kalau lu jahat gue bisa lebih jahat, kalau lu baik gue bisa lebih baik. Itu prinsip dunia. Tapi kalau prinsip firman Tuhan tidak seperti itu, ya kan? Jika seterumu lapar, berikan dia makan. Jika seterumu haus, berikan dia minum. Itu versinya Tuhan. Itu aplikasi yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi kalau versi dunia, apa? Dia aja gak pernah bantu gua, ngapain gua bantu dia? Ya, dia aja tahu gua lapar, pernah gak makan, pernah gak minum. Dia tuh gak mau ada bantu gua, ngapain gua bantu dia? Nah, itu versinya dunia. Memang berlawanan dan itu gak mudah, Bapak Ibu. Makanya saya bilang kalau ndak Roh Kudus yang memampukan kita, firman itu yang mengajarkan kita dan memampukan kita, kita ndak akan pernah bisa melakukannya dengan tulus, murni, dan juga tanpa berpura-pura. Kenapa firman Tuhan tadi mengatakan di ayat 9, hendaklah kasih itu tidak berpura-pura? Karena zaman sekarang, ya, semua apapun itu bentuknya pura-pura, Bapak Ibu. Flexing kalau dibilang. Ya, kita udah gak heran lagi dengan kata flexing. Semuanya itu dibentuk dengan kepura-puraan, dengan sandiwara, dengan seolah-olah, seakan-akan diciptakan yang wah. Dunia makin kesini makin chaos, makin penuh kepura-puraan, makin penuh flexing, makin penuh kepalsuan. Kalau lebih dalam lagi, berpura-pura itu berarti katanya kepalsuan. Ya, sedangkan Tuhan mengajarkan kita untuk tidak hidup dalam kepura-puraan, tidak hidup dalam kepalsuan. Ya, makanya kalau kita seorang pelayan Tuhan, kita harus melatih kehidupan kita, pikiran kita, bicara kita, perbuatan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi keluar kata-kata kotor, jangan lagi merokok. Ya, apalagi kalau sudah ada di mimbar pelayanan, tolong kuduskan apa yang seharusnya dikuduskan oleh Tuhan. Ya, jangan kita cuma berdoa, ya Tuhan sudah menguduskan, mengampuni saya, tapi kita sendiri mencemarkan tubuh kita. Mencemarkan itu bukan karena hanya sebatas barang yang masuk ke kita, tidak hanya itu. Segala sesuatu ya yang masuk dalam tubuh kita dan itu najis, itu udah mencemarkan. Seperti perkataan, ya, apalagi perbuatan, ya itu sudah najis jika memang kita berbuat dosa. Nah, sekarang makanya kita jangan hidup dengan apa? Berpura-pura, acting kepura-pura baik, pura-pura kita melayani Tuhan, pencitraan. Nah, semua itu harus dibuang, Bapak Ibu. Oke, mungkin kita tidak punya niat kepura-puraan, tapi pada saat kita datang beribadah kepada Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita sampai nangis, dilawat Roh Kudus, tiba-tiba keluar dari ibadah, ya, kita lupa tangisan kita lupa seruan kita lupa pada saat kita nyembah Tuhan. Nah, di luar dari itu kita jadi setan lagi. Itu secara otomatis kita juga bisa saja menjadi pura-pura. Makanya pujian penyembahan yang benar itu yang dari roh, yang dikuasai oleh roh, yang diawali oleh roh, diakhiri oleh roh. Ya, bukan cuman karena emosi kita saja kita menyembah Tuhan.
pada saat kita keluar dari rumah ibadah, tempat ibadah, dari gereja, dari hadirat Tuhan, wah, setan udah siap pakai kita lagi. Nah, itu sama saja juga kita dengan kepura-puraan. Walaupun kita memang tidak sengaja, atau mungkin kita jatuh dalam dosa, atau mungkin kita tidak bisa mengontrol emosi kita, ya sama saja. Makanya memang segala sesuatu perlu dibiasakan. Saya percaya pertobatan hidup orang benar itu tidak bisa cuma dengar khotbah 40 menit kita bertobat sampai seperti malaikat, tidak ada. Itu perlu diasah setiap hari. Nah, kalau perlu diasah setiap hari, tandanya harus ada persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Baca firman setiap hari, karena hanya firman Tuhan yang memampukan kita. Ya. Kalau kita mau baca satu persatu aplikasi yang nyata untuk mengasihi Tuhan, wujud kita mengasihi Tuhan, tadi kita udah baca di ayat 9. Maksudnya apa? Kasih yang tulus, tidak melakukan kejahatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, tandanya kita tidak belajar lagi untuk berbuat jahat sama Tuhan. Kalau kita marah, kita kesel, ya kita jujur, minta ampun. Tuhan tahu itu masih manusiawi, tapi bukan berarti memancing dosa. Ya. Terus yang kedua apalagi? Di sini ayat 10, mengasihi dan menghormati. Itu saya artikan dari ayat yang tadi kita sudah baca. Otomatis kalau kita mengasihi, kita saling memberi hormat. Yang tua menghormati yang muda, bukan berarti yang muda tidak menghormati yang tua. Menghargai. Ya, menghormati itu selain menghormati ada kata menghargai, respectful. Jangan mengecilkan yang muda. Sekarang yang muda banyak dipakai Tuhan. Yang muda juga banyak mengajari yang tua. Karena kehidupan yang tua dulu dengan yang sekarang sudah jelas jauh berbeda. Makanya harus saling memberi hormat, dengan kata lain harus saling menghargai. Ya, di ayat yang ke-11, rajin, tidak malas dan melayani. Sudah pasti kalau kerajinan kita tidak kendor, kita berapi-api. Kenapa kita bisa berapi-api? Karena kita punya hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memantapkan setiap langkah kita, baik maupun kita dalam keadaan mungkin tidak enak, capek, nggak punya uang, letih, lelah, tapi Roh Kudus yang memberikan kita kerajinan dan api itu, maka kita bisa sungguh-sungguh tetap melayani sebagai fungsi dimanapun kita berada. Mau fungsi pelayanan gereja kah, keluarga kah, pekerjaan kah, bidang sekuler kah, atau marketplace kah, sungguh-sungguh kau melayani dengan hidup takut akan Tuhan. Itu yang diingatkan, apa? Hidup takut akan Tuhan kita jangan kendor. Harus menyala-nyala, bukan cuma semangat. Banyak orang yang semangat nggak kendor, tapi hidup takut akan Tuhannya kendor. Ya, itu yang menjadi pondasi untuk kita bisa menyala-nyala dan melayani Tuhan. Terus apalagi di sini dikatakan bahwa beriman dan berdoa. Saya percaya orang yang beriman kalau tidak berdoa, imannya tidak akan pernah bisa bertumbuh. Pasti mati redup. Iman itu harus disertai dengan doa. Orang-orang yang beriman pasti orang-orang yang suka berdoa. Jadikanlah hidupmu di tahun ini, bahkan tahun-tahun ke depan, menjadi pribadi yang berdoa. Jadi berdoa itu jangan cuma karena mau makan, mau tidur, mengucap syukur. Tidak hanya itu. Berdoa itu pada saat Tuhan mau kita mendoakan orang lain, menjadi doa syafaat. Berdoalah untuk orang lain. Bukan cuma untuk dirimu, bukan cuma untuk keperluanmu, kepentinganmu, tapi berdoalah untuk orang-orang yang ada padamu. Berdoalah untuk jiwa-jiwa, berdoalah untuk mungkin gerejamu, berdoalah untuk dimanapun, apapun saat ini yang terjadi. Di situ Tuhan mau terus memberikan kasih dan pertolongannya melalui apa? Doa-doa orang-orang benar. Makanya dikatakan doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang benar loh ya. Orang benar itu bukan berarti harus suci dulu. Ya. Nggak ada orang yang 100% suci, hanya Yesus yang menyucikan dan mengkuduskan. Tapi Tuhan mau dari hidup yang benar, maka doa itu bisa apa? Memiliki kuasa.
Makanya hiduplah dengan kebenaran, supaya doa kita bisa lebih dahsyat, luar biasa, berkuasa seperti firman Tuhan. Dan di sini dikatakan tolong menolong, ya, di ayat 13. Ya, terkadang kita suka tutup mata pada saat orang mau minta tolong, terus kita nggak bisa menolong. Atau pada saat kita sudah menolong orang yang kita tolong nggak mau tolong kita. Tapi jangan kecewa Bapak Ibu, ya, tetap pandang Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, Kolose 3 ayat 23 itu tetap akan berlaku. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jangan kita ngebangkit, oh lu dulu saya tolong, dia dulu saya tolong, tapi dia lupa, dia tidak tolong lagi saya. Tuhanlah yang memiliki segala sesuatunya, dan Tuhanlah yang menolong kita melalui mungkin orang itu, melalui kita. Melalui kita dipakai Tuhan untuk menolong dia. Ya, jadi yang mampu itu bukan karena usaha kita, tapi semua karena Tuhan yang memampukan kita untuk bisa menolong orang itu. Ya, jangan tutup rasa pertolongan kita dalam segala hal. Ya, kalau tolong menolong bukan berarti bicara cuma tolong menolong uang. Tolong menolong dalam segala hal, mungkin pikiran, mungkin tenaga, mungkin juga ide-ide kreativitasmu, talentamu, apalagi mungkin tolong menolong dari hal-hal lain selain dari materi yang mungkin tidak bisa kau kasih, mungkin kau belum bisa kasih, mungkin kau masih kekurangan. Banyak hal Tuhan mau pakai. Dan di sisi lain ayat 14, melepaskan berkat. Lepaskan berkat, jangan mengutuki. Iya, jangan mengeluarkan kata-kata yang itu bisa kembali kepada kita. Ya, banyak orang sering mengutuki, dia lupa bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu merupakan satu doa. Ya, jadi hati-hati pergunakan apapun, ya kita belajar. Saya tahu tidak gampang, tidak mudah. Saya pribadi pun seperti itu. Makanya kita terus minta Roh Kudus. Tidak ada pendeta manapun di dunia ini, tidak ada yang bisa mengendalikan kalau tidak karena Roh Kudus. Semua itu karena tuntunan pimpinan Roh Kudus. Bukan karena kuat hebat kita. Bukan karena kita baca terus Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Bukan karena itu. Tapi karena Roh Kudus yang memberikan selalu kita kemampuan dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Makanya kita mampu, kita bisa. Ya, jangan bilang, oh saya nggak bisa karena saya bukan pendeta. Tolong catat, bukan karena pendetanya, tapi karena kita mau hidup dibenarkan dan kita mau dekat kepada Tuhan. Dan di sini lagi dibilang apa? Setelah melepaskan berkat, kita baca lagi bahwa di ayat 16 harus sehati sepikir dalam melakukan bagian kita dari yang terkecil. Sehati sepikir dimanapun, baik dalam keluarga, ya, gereja, atau mungkin kumpulan organisasimu yang Tuhan pakai, pekerjaan, teamwork, dimanapun kau dipakai harus sehati sepikir supaya jangan timbul perpecahan. Kalau pecah, gimana berkat Tuhan mau dirasakan semua? Gimana misi mau selesai? Gimana visi mau selesai? Itu tujuan Tuhan buat kita, bukan buat Tuhan. Dan di sini juga jangan sombong, jangan merasa pandai, jangan merasa pintar, jangan merasa berpengalaman. Berbagi kalau memang kau lebih berpengalaman, berbagi dalam pengalamanmu. Ya, dan jangan juga kau merasa karena kau lebih pandai, kau lebih berpengalaman, kau gila hormat. Jangan, banyak yang seperti itu. Ya, kepandaian itu, pengalaman itu bukan untuk dijagokan, tapi untuk menjadi berkat. Bapak Ibu. Dan di sini di ayat 17 tidak menjadi pendendam, ya, tidak mudah terpancing. Jangan jadi pendendam. Apalagi kita ya perempuan, ibu-ibu dari masa lalu ke masa sekarang itu suka diingat. Ya kita belajar untuk melepaskan. Nggak gampang, yes. Apalagi kalau timbul lagi, ada lagi, mulai lagi. Aduh, gimana mau ngelupain? Ngerasain lagi, saya tahu seperti apa, tapi tolong kita belajar, kita tahu hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita. Ya, dan juga anak-anak, ingat pada saat orang tuamu mungkin keras, mungkin seolah-olah kau tidak terima,
Dan ingat, jangan menjadi pendendam. Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Bagaimanapun anak-anak harus tunduk menghormati orang tua. Ya, dan di sini juga dikatakan lagi apa? Tidak mudah terpancing. Jangan mudah terpancing. Ya, jangan dengar katanya. Kadang-kadang kan kita suka gitu ya. Kuping ke kuping, kuping 1 ke kuping 5 nyampe ke kita. Belum tentu kuping 1 ke kuping 5 itu benar yang diomongin. Ya, terus kita terpancing, ya kan? Padahal belum tentu itu. Banyak yang menyalahgunakan itu. Hati-hati, banyak yang menyalahgunakan kuping, banyak juga yang menyalahgunakan mulut. Tujuannya apa? Untuk membinasakan dan menghancurkan. Makanya jangan mudah terpancing. Lihat dulu kebenarannya seperti apa. Pada saat kau melihat kebenarannya, minta hikmat dari Tuhan. Memang gak gampang, pasti menahan emosi, membalance emosi itu tidak mudah. Tuhan justru melatih kita dari masalah. Kalau nggak dilatih dari masalah, berarti materi itu tidak terlaksana. Ya, berarti materi ketetapan yang ada di dalam firman Tuhan nggak terlaksana bagi manusia. Justru dari masalah lah Tuhan mau ketetapan dalam firman Tuhan itu terlaksana. Dengan apa? Dengan menguji setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengetahui. Makanya makin banyak kita membaca firman, makin dituntut kita untuk melakukan. Hanya bersama Roh Kudus kita dapat melakukannya. Bukan dengan kepandaian, bukan dengan kepintaran, bukan dengan hasil usaha kita. Amin. Dan di sini juga dikatakan apa? Ayat 18, menjadi seorang pendamai, bukan perusuh, bukan huru-hara. Sekarang ini di media sosial banyak orang ya untuk mencari keuntungan dengan menjadi perusuh. Semakin dia rusuh, semakin dia viral. Semakin dia viral, semakin dia menguntungkan dan menjadi uang. Hati-hati. Sekarang itu makin gampang buat kerusuhan. Gampang. Bapak Ibu maaf kata, bikin aja yang rusuh. Viralin, videoin, suruh bagi, sebar. Viral tuh. Tapi mohon maaf, kalau tidak benar cukup sampai di situ. Itu tidak akan bisa bertahan lama. Ya, segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ada resikonya. Nah, jangan menjadi perusuh. Ya, tidak usah kalau kita punya masalah keluarga, punya masalah pribadi, tidak usah seluruh dunia tahu. Cukup Yesus aja yang tahu, atau mungkin orang tua kita yang terdekat, kakak kita, abang kita, suami kita, istri kita. Tidak usah semua satu RT tahu atau seluruh dunia tahu. Makanya pergunakan dengan bijak jari-jarimu, pergunakan dengan bijak mulutmu. Kadang kita lebih pergunakan bijak mulut daripada jari-jari. Banyak orang yang curhat di Facebook, banyak orang yang curhat di Instagram, jadinya rusuh. Yang dituju siapa, langsung orang tersinggung, rusuh. Ya kan, contoh nih, sekarang ya kan status WA itu paling gampang untuk membuat rusuh. Dia buat, oh jalan-jalan bisa, healing-healing bisa, bayar utang nggak bisa. Ada 5 yang utang sama dia. Ya kan, nah yang udah selesai utangnya pasti akan tersinggung, padahal utangnya udah selesai. Ya kan, terus dia WA, maksud lu apa bikin status-status gitu? Gua kan udah selesai, gua udah bayar utang gua. Padahal maksud dia bukan buat dia, buat yang lain yang masih ngutang, tapi terjadi kerusuhan. Nah, yang begitu ya jangan jadi pemancing kerusuhan. Ya, itu yang Tuhan ingatkan, hendaklah kita harus memberikan damai. Atau mungkin ya kalau memang ada masalah cukup diam, atau mungkin ya kesel-kesel ya cerita sama orang-orang yang bisa dipercaya, atau nggak usah banyak orang, 1-2 orang cukup, yang penting keluar dari isi hatimu ya, atau pas sama Tuhan aja udah paling the best lah, supaya tidak terpendam ya. Dan di sini dikatakan lagi apa, ayat 19, mengampuni ya, jangan mengungkit dan membangkit. Yang membangkit itu maksudnya apa? Mengutarakan apa yang sudah dia buat, itu membangkit. Kadang kita kan kalau udah mengungkit kita ngebangkit ya. Pokoknya sombong kita udah pasti keluar, Bapak Ibu. Ya kan? Apalagi kalau kita kecewa. Ya, kita ngungkit tuh apa yang sudah kita buat, terus kita ngebangkit. Gua udah apa, kurang apa. Ya, seperti itu.
Dia nggak sadar bahwa segala sesuatu ya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berjalan bersama dengan dia. Ya, dan di sini apa dibilang dikatakan lagi bahwa di ayat 20, jangan pelit, ya, harus mau berbagi atau menolong tanpa memandang orang. Bapak Ibu percaya dalam firman Tuhan, Tuhan gak suka sama orang pelit. Saya apalagi, saya paling anti dan saya paling gak suka sama orang pelit. Karena Tuhan kasih saya hati untuk memberi. Walaupun terkadang saya tidak punya mungkin, atau saya berkekurangan, atau mungkin saya pribadi pun sebenarnya harus, perlu. Tapi pada saat saya tergerak, saya tahu itu karunia. Tidak semua orang memiliki karunia itu. Karunia untuk memberi. Ya, karena banyak orang meminta karunia-karunia yang lain, tapi untuk karunia memberi ntar dulu, belum siap Tuhan. Tapi secara tidak langsung banyak anak-anak Tuhan diberikan Tuhan karunia memberi. Ya, sampai hal-hal yang lain, padahal juga ponakan saya, mungkin keluarga saya tidak minta, tapi saya kasih. Itu adalah karunia memberi. Ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin terlepas sebenarnya secara manusia, kita seperti membuang, tapi itu secara langsung itu karunia memberi. Ya, tanpa memandang orang loh. Ada kita gitu, kita bantu, gak usah bantu, dia kan orang kaya. Itu kita gak perlu memandang orang. Buktinya mungkin gini, kalaupun dia orang mampu, dia orang kaya, tapi dia butuh bantuan kita. Di situ Tuhan ngajarin si orang kaya ini supaya kita harus belajar hidup memberi. Dari orang yang kekurangan saja dia mau memberi, apalagi kalau kita berkelebihan. Itu ada maksud Tuhan mau ngajarin orang. Makanya jangan memandang orang. Kadang-kadang kan kita suka gitu, ngapain dibantu orang dia punya banyak duit. Padahal Tuhan bilang kasih nak. Kadang-kadang kan kita kalau mau bertamu ke rumah orang kaya kan begitu. Ya, contoh kecil deh. Beli buat tangan, nggak usah lah, di rumahnya ada banyak. Apa sih yang dia bisa nggak bisa beli? Semua bisa beli. Tapi beda pada saat kita punya kasih, kita mau ajarkan dia. Mungkin aja Tuhan tahu nih keluarga pelit. Dia lihat nih orang yang pas-pasan bawain buah pada saat bertamu, dia pasti terpukul. Waduh, saya selama ini ke rumah dia nggak pernah bawa apa-apa, tapi dia ke rumah saya, dia bawa dengan kondisi keuangan yang saya tahu. Itu ada maksud Tuhan, mengajarkan kita tanpa memandang orang. Ya, jadi buang yang namanya paradigma pemikiran kita sendiri. Ya. Dan di sini di sisi lain terakhir ayat 21, lakukanlah kebaikan. Ya, melakukan kebaikan itu memang tidak mudah. Karena prinsip dunia yang kita masih tempati di dunia ini, kita mau kalau kita melakukan kebaikan ada timbal balik. Ada hal-hal yang mau seperti kayak minta untuk kembalian. Nah, sedangkan di sini Tuhan ajarkan kita kalau kita berbuat baik, jangan mengharapkan kembali. Ya, jangan mengharapkan kembali dan jangan juga kita mengharapkan pertolongan kembali. Karena segala sesuatu biar Tuhan yang membalas apapun yang kita berikan. Jangan kita harapkan supaya kita ditolong kembali. Jangan berharap seperti itu. Tuhan mengajarkan kita punya hati yang murni, yang tulus, tanpa ada modus. Dan terakhir, aplikasi yang kita pelajari dalam bentuk perbuatan itulah yang dikehendaki Allah. Ya, kesimpulan yang saya berikan adalah bahwa aplikasi yang kita pelajari tadi di Roma 12 ini 9-21 itu perbuatan yang dikehendaki Allah secara tertulis dalam firman Tuhan. Hanya saja bukan untuk dipamerkan supaya kita dipandang dan hanya untuk mendapat pujian, ya. Maka itulah yang dikatakan mengasihi Tuhan dengan sia-sia. Ya, banyak Tuhan tuh tahu. Ya, banyak saya temukan pelayan-pelayan Tuhan, termasuk ada salah satu mungkin dari pihak keluarga saya. Beberapa kali selalu bilang, saya melayani Tuhan nih, saya berjasa. No, jangan pernah kita seperti memamerkan, mengungkit, membangkit apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan. Ya, itu sama saja sia-sia. Ya, sama kalau kita misal sudah melakukan sesuatu untuk suami, untuk istri, ya kita belajar.
Ya, jadi jangan menjadikan itu semua sia-sia. Tuhan bisa semua dipakai Tuhan. Tapi belum tentu Tuhan memperkenankan semua apa yang dipakai Tuhan. Ya, perlu diingat, perlu dicatat. Tuhan memakai kita, yes, tapi belum tentu Tuhan memperkenankan apa yang kita lakukan kalau yang kita lakukan itu memiliki pengertian, tindakan, pemikiran yang salah. Makanya itu akan menjadi sia-sia. Sekian dari saya. Baik kita renungkan Bapak Ibu apa yang menjadi aplikasi dalam bentuk kasih kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak mau hanya kita berbicara doang atau omdo ngomong doang, tapi Tuhan mau kita mengaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang boleh saat ini kami pelajari, kami baca, kami boleh dikuatkan oleh Roh Kudus, karena tanpa Roh Kudus kami tidak akan pernah bisa melakukannya dengan kekuatan pribadi dan diri kami sendiri. Kami minta kekuatan yang sempurna dari Roh Kudus untuk mematikan kedagingan pikiran kami, hati kami, perbuatan kami yang salah, sehingga Tuhan yang membenarkan kami dengan cara Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati seluruh anak Tuhan dimanapun berada, berkati ibadah online ini Bapa, biar semua boleh diberkati, jemaat-jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang boleh ikut beribadah melalui online ini, di dalam nama Yesus. Berkati juga Bapak Gembala yang ada di Ensemble Church Melbourne, Bapak Ivan Sitompul beserta Ibu Ruth, dan juga seluruh pengerja yang sudah bertugas. Tuhan berkati mereka sehingga Tuhan Engkau yang terus memakai mereka dahsyat luar biasa dengan urapan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Berkati jemaat Tuhan Bapa, biar yang terhilang Tuhan Engkau yang menarik untuk segera dan terus boleh berjumpa dan kau temui Tuhan dalam nama Yesus. Dan juga biar juga ya Bapak yang sakit Tuhan boleh sembuhkan dan pulihkan, baik secara fisik terlebih secara mentalitas maupun secara jiwa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa baik yang belum mendapatkan jalan keluar, pintu-pintu keluar yang ada Tuhan, kau yang memberikan pintu-pintu yang baru, jalan keluar yang begitu banyak, jalan-jalan yang Tuhan boleh berikan, dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau dalam nama Yesus. Terima kasih. Hamba selesai, kami percaya Roh Kudus masih terus berada berkarya bersama kehidupan kami dalam nama Yesus. Saat ini hamba ingin memberikan bahkan juga berdoa dalam doa berkat Bapa Roh Kudus, biar Engkau terus yang mengurapi setiap kami. Saat ini buka hatimu Bapak Ibu dimanapun kau berada, dan terimalah berkat daripada Bapa di surga. Kami percaya biar kasih anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang memberikan kami selalu kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, dan sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus boleh datang untuk yang kedua kalinya menjemput kami di awanan permai di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di minggu depan. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di GBI Ensemble, kami menyambut kedatangan saudara. Berikut warta mingguan GBI Ensemble. Ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30 di Gereja Ensemble Albert Park. Pada hari yang sama, ibadah di Gereja Ensemble Noble Park setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah raya setiap hari Selasa jam 10.30 di GBI Ensemble Lexington. Pemuritan dilayani oleh Pastor Ivan Sitompul setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Melbourne dan jam 4 sore waktu Jakarta. Hari Kamis ada ibadah menara doa jam 5 pagi. Bagi dewasa muda, mari bergabung dalam ibadah tengah minggu setiap hari Senin jam 8 malam. Dan setiap hari Jumat
jam 8 malam ada ibadah 738 persekutuan keluarga. Mari bergabung dalam Easter Camp 2025 pada tanggal 18 sampai 21 April di Gundi Windy Lot, Sylvan, Victoria. Nikmati 3 malam dan 4 hari penuh kebersamaan, sukacita, dan pertumbuhan rohani hanya dengan $220. Sudah termasuk akomodasi dan konsumsi. Pendaftaran dibuka mulai 19 Januari 2025. Jangan lewatkan pengalaman yang tak terlupakan ini. Mulai tanggal 26 Januari hingga 2 Maret, gereja kita mengadakan persembahan buah sulung. Mari di momen yang istimewa ini kita membawa persembahan terbaik kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas penyertaannya di awal tahun. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan secara digital, silahkan melihat pada nomor yang ada di layar atau scan QR Code yang ada di amplop persembahan. Saudara yang kami hormati, kami mengundang saudara untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana yang dapat saudara lihat di layar. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pengembangan gedung gereja dan cicilan alat transportasi berupa sepeda motor. Setiap donasi yang Anda berikan sangat berarti dan akan memberikan dampak yang besar. Kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir di gereja kami. Bagi Bapak Ibu yang rindu berjemaat, atau jemaat lama yang belum memperbaharui data, atau yang belum pernah mendata diri, silahkan mendata diri saudara melalui QR Code berikut ini. Sekian Warta Gereja Ensemble minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.